ya. Nah, kita mau membuktikan bahwa ekivalensi ini bernilai benar ya, dengan tabel ya. Nah, seperti biasa ya, karena ini ada dua proposisi atomik, jadi tabelnya 4 baris ya. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah ya. Ini nilai P, ini nilai Q ya. Kemudian yang sebelah kiri nilai dari implikasi ya, seperti sudah kita tahu, implikasi bernilai salah hanya bila anteseden benar, konsekuen salah ya. Lainnya benar ya, implikasi. Kemudian ini yang ruas kanan ya, negasi P atau Q ya. Karena ini ada negasi P, jadi kita mulai dengan negasi P ya. Negasi P nilainya kebalikan dari P ya. Jadi kalau P benar, negasinya salah. Kalau P benar, negasinya salah. Kalau P salah, negasinya benar. P salah, negasinya benar. Nah, jadi ini. Kemudian disjungsi. Disjungsi negasi P atau Q. Ya, negasi P atau Q. Ya, kolom 4 dan kolom 2. Ya, kolom 4 dan kolom 2. Ya, negasi bernilai, maaf bukan negasi. Disjungsi. Ini disjungsi kan, bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu benar ya. Masih ingat ya definisi disjungsi? Benar apabila sekurang-kurangnya salah satu proposisi atomiknya benar. Ya. Oke, kita lihat kolom 4 dan kolom 2. Ya. Salah, benar, benar. Ya. Salah, salah, salah. Benar, benar, benar. Benar, salah, benar. Ya, sekurang-kurangnya satu benar, benar. Kalau kedua-duanya salah, salah. Ya, ini tabel kebenaran disjungsi. Ya, dengan proposisi penyusunnya kolom 4 dan kolom 2. Ya, oke. Sudah terakhir kita susun ekivalensinya ya. Proposisi penyusunnya adalah kolom 3 dan kolom 5. Ya, ini kolom 3 dan kolom 5 ya. Operatornya ekivalensi. Ya, semantiknya bernilai benar jika apa? Kedua proposisi penyusunnya bernilai apa? Sama. Ya, kalau nilainya sama, maka ekivalensi bernilai benar. Ya. Proposisi penyusun ada di kolom 3 dan kolom 5 ya, 3 dan 5 ya, 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, jadi tidak pernah salah ini ya, selalu benar ya, selalu benar. Nih. Jadi ternyata ekivalensi ini bernilai benar ya. Nah, menurut definisi tadi di atas, ekivalensi ini bernilai benar berarti apa? P dan Q ekivalen ya. Jadi ekivalensi ini benar berarti apa? Implikasi ini dan disjungsi ini
ekivalen, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya implikasi ini ekivalen dengan disjungsi ini, ya. Karena ekivalensi ini selalu bernilai benar, ya. Jadi perhatikan definisinya ini, ya. P dan Q ekivalen jika dan hanya jika ekivalensi P jika dan hanya jika Q bernilai benar, ya. Sampai sekian ada pertanyaan tidak? Coba siapa yang mau bertanya? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Romo, saya mau bertanya. Siapa? Marceliana. Marceliana tanya apa? Berarti untuk membuktikan yang proposisi ini pakai tabel kebenaran ya, Romo? Untuk ini ya. Iya. Tapi nanti kalau kamu diberi soal, ya tergantung perintahnya ya. Kadang-kadang boleh memakai tabel kebenaran, kadang-kadang tidak boleh memakai tabel kebenaran. Ya, tergantung perintahnya ya. Tapi kalau di sini memakai tabel kebenaran. Terima kasih, Romo. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum saya lanjutkan. Kalau ada yang belum jelas dulu ya mengenai ekivalen. Ya, jadi bedakan ekivalen dan ekivalensi ya. Ekivalen itu menyatakan sifat antara dua proposisi ya. Kalau ekivalensi itu menyatakan suatu proposisi majemuk ya, berbeda. Nah, selanjutnya satu contoh lagi mengenai ekivalen yang nanti akan berguna untuk menjelaskan ya mengapa ini dibaca jika dan hanya jika ya. Nah, ekivalensi P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan konjungsi dari dua implikasi ini ya. Konjungsi dari dua implikasi. Jadi kita mempunyai dua proposisi majemuk. Yang satu ekivalensi, yang dua konjungsi. Yang dikonjungsikan dua buah implikasi ya. Jadi ini ekivalensi, ini konjungsi ya. Kita mau mengatakan bahwa ini kotak pertama ini ekivalen dengan kotak kedua ini ya, setara. Ini dengan ini setara, ekivalen ya. Nah, untuk membuktikan ekivalen kita tetap menggunakan definisi ini ya, tetap ini ya. P dikatakan ekivalen dengan Q jika dan hanya jika ekivalensi P jika dan hanya jika Q benar ya. Jadi kalau kamu mau membuktikan ini ekivalen dengan ini, kamu harus membuktikan apa? Ini jika dan hanya jika ini bernilai benar ya. Jadi perhatikan P dan Q-nya majemuk ya di sini ya. Ini jika dan hanya jika ini bernilai benar ya untuk setiap P dan Q ya. Ditulis di sini ya. Ditulis di sini ya. Ini nih ya, ini ya. Ini P jika dan hanya jika Q ditulis di sini.
P maka Q dan Q maka P ditulis di sini. Ya. Jadi ini akan ekivalen dengan ini jika ekivalensi ini bernilai benar, ya. P jika jika Q, ya, P-nya ini, Q-nya ini sekarang, ya. Mengerti? Nah, untuk membuktikan ini kita seperti tadi ya, menggunakan tabel kebenaran, ya. Tabel kebenaran, ya. Tabelnya terdiri dari 4 baris ya, karena ada 2 proposisi atomik P dan Q, ya. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Ya, ini kolom 1 dan kolom 2 ini tidak pernah berubah ya, selalu sama. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Ya. Jangan diubah urutannya ini, ya. Oke. Lalu kita mulai dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, ruas kiri, suatu apa? Ekivalensi, ya. Kolom ketiga, ekivalensi bernilai benar apabila proposisi penyusunnya bernilai sama, ya. 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ya. Definisi semantik ekivalensi yang tadi sudah kita lihat, ya. Oke. Kemudian kolom keempat ini P maka Q, ya. P anteseden, Q konsekuen, ya, implikasi, ya. Jadi P anteseden, Q konsekuen, implikasi. 1 1 1 1 0 0, implikasi, ya. Karena konsekuennya salah, anteseden benar, konsekuen salah, implikasi bernilai salah, ya. 0 1 1 0 0 1, ya. Ini. Lalu ini Q maka P, ya. Jadi kita menyusunnya satu persatu, ya, satu persatu. Q maka P. Q maka P kolom kelima, ya. Nah, sekarang Q-nya anteseden, P-nya konsekuen, ya. Jadi kolom kedua ini anteseden, kolom pertama konsekuen sekarang, ya. Ingat, ya. Ini anteseden, ini konsekuen, ya. Jadi 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0, ya. Karena apa? Anteseden benar, konsekuen salah, implikasi bernilai salah, ya. Terakhir 0 0 1, ya. Nih, ya. Kemudian konjungsi, ya, konjungsi dari 2 implikasi ini. Implikasi ini dan implikasi ini konjungsi, ya. Bernilai benar, hanya benar kalau kedua-duanya benar, ya. Hanya benar kalau kedua-duanya benar, ya. Konjungsi dari kolom 4 dan kolom 5, ya. Benar-benar benar, salah benar salah, benar salah salah, benar-benar benar, ya. Semantik dari konjungsi, ya. Hanya benar kalau kedua penyusunnya benar, ya. Nah, sudah. Lalu yang terakhir ekivalensi ini, ya. Ekivalensi antara kolom 3 dengan kolom 6, ya. Ini kolom 3. Oh, maaf. Ini kolom 3, ya. Ini kolom 3. Ini kolom 6, ya. Ini kolom 3, ini kolom 6. Dengan operasi ekivalensi, ya. Definisinya benar kalau kedua penyusunnya bernilai sama, ya.
antara kolom 3 dan kolom 6 ya. 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 ya. Jadi tidak pernah salah, ini selalu benar ya, selalu benar ya. Jadi ekivalensi ini bernilai benar, tidak pernah salah. Berarti apa? Berarti ini ada salah cetak ya. Ini panahnya bolak-balik ya. Ini adalah ini. Ya, ini adalah ini. Jadi ini salah cetak ya. Ini P maka Q ini, Q maka P ini. Ya, ini salah cetak. Coba perhatikan, panahnya bolak-balik seperti ini. Ini tulisannya ini, maksudnya ini. Ya, maksudnya ini. Jadi nilai kebenaran ini selalu benar. Jadi nilai kebenaran ini selalu benar. Nah, menurut definisi tadi berarti apa? Berarti ekivalensi ini ekivalen dengan konjungsi dua implikasi. Ya, ekivalensi ekivalensi ini ekivalen dengan konjungsi dua buah implikasi ya. Nah, ini saya tulis di bawahnya ya. Tabel 2.8 memperlihatkan bahwa ekivalensi P jika dananya jika Q setara atau ekivalen dengan konjungsi dua buah implikasi, yaitu P maka Q dan Q maka P. Ya. Oleh karena itu maka ekivalensi seringkali juga disebut biimplikasi. Ya. Mungkin di SMA sudah diperkenalkan kata biimplikasi ya. Tapi di sana mungkin tidak dijelaskan asal usulnya apa itu ya. Di sini dijelaskan ya asal usulnya, karena ekivalensi itu ekivalen dengan dua implikasi, P maka Q dan Q maka P ya. Dikonjungsikan ternyata ekivalen. Maka ekivalensi juga disebut biimplikasi ya. Bi itu dua ya. Ekivalensi tidak lain daripada dua implikasi yang dikonjungsikan ya. Nah, kemudian kita juga paham sekarang mengapa ekivalensi ini tandanya panah bolak-balik ya. Nah, karena ini ekivalen dengan ini ya, ini ekivalen dengan ini ya. Mengapa ini panahnya bolak-balik? Karena ini ya, ini ekivalen dengan ini ya, ini dengan ini ekivalen ya, menurut tabel 2.8 ini ya. Nah, jadi ini ada panah dari P ke Q, ini ada panah dari P ke Q, ini ada panah dari Q ke P ya. Ini ada panah dari P ke Q, berarti dari kiri kanan. Ini ada panah dari Q ke P ya, berarti dari kanan ke kiri ya. Nah, ini menjelaskan mengapa ekivalensi itu diberi lambang panah bolak-balik ya. Semua bisa diterangkan di sini ya alasannya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga sekarang
bisa menjelaskan mengapa ekivalensi itu dibaca, ya, kata perangkai atau operator logis itu dibaca jika dan hanya ini adalah P hanya jika Q, ya. Nah, kita masih ingat ya, cara membaca ada 5 cara membaca, nih ya. Implikasi ada 5 cara membaca ya. Jika P maka Q, ya. Jika Q maka P, ya. Jika P maka Q. Cara kedua Q jika P. Cara ketiga P hanya jika Q. Cara keempat P syarat cukup untuk Q. Cara kelima Q syarat perlu untuk P, ya. Nah, itu sekarang kita pakai. Kalau P maka Q itu berarti P hanya jika Q. Kalau Q maka P, ya, P jika Q, ya. P jika Q, ya. Nah, ini ditulis di bawah ini ya, ditulis di bawah ini, ya. Implikasi yang kedua yang ini Q maka P, menurut cara baca yang kedua, jika Q maka P dapat dibaca apa? P jika Q, ya, cara kedua ya. Kemudian implikasi yang pertama P maka Q dapat dibaca P hanya jika Q, cara ketiga, ya. Ini cara kedua, ini cara ketiga, ya. Cara kedua dari ini cara ketiga dari ini, ya. Q maka P itu adalah ini, P maka Q adalah ini, ya. Sekali lagi ini dibaca P jika Q, ini dibaca P hanya jika Q, ya. Jadi kalau digabung, kalau ini konjungsi dan, ya, berarti P jika Q dan P hanya jika Q, ya. P jika Q dan P hanya jika Q, ya. Kemudian kalau disingkat P dan Q-nya tidak usah disebut 2 kali tapi cukup 1 kali, maka menjadi P jika dan hanya jika Q, ya. P jika dan hanya jika Q, ya. Nah, jadi semua dapat diterangkan ya, mengapa disebut biimplikasi, mengapa panahnya bolak-balik, mengapa dibaca jika dan hanya jika, ya, semua diterangkan di sini, ya. Karena ekivalensi itu ekivalen dengan konjungsi dari P maka Q dan Q maka P, ya. Nah, kemudian yang terakhir cara keempat dan kelima, ya. Cara keempat dan kelima, Q maka P, Q maka P berarti P syarat perlu untuk Q. P maka Q berarti P syarat cukup untuk Q, ya. Ini dibaca yang sebelah kanan dibaca P syarat perlu untuk Q, yang kiri dibaca P syarat cukup untuk Q, ya. Ditulis di sini ya. Ini P adalah syarat perlu untuk Q, ini P adalah syarat cukup untuk Q, ya. Jadi kalau digabung P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, ya. P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q, ya. P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q,
Nah, jadi kemarin kita sudah melihat minggu yang lalu syarat perlu belum tentu cukup, syarat cukup belum tentu perlu. Ya, kemarin sudah kita lihat ya contoh-contohnya. Juga dalam hidup sehari-hari ya, dalam bahasa sehari-hari, yang cukup belum tentu perlu, yang perlu belum tentu cukup. Ya, kecuali di sini. Ya, kalau P dan Q itu ekivalen, ya, kalau P dan Q itu ekivalen, ya, maka P adalah syarat perlu dan sekaligus syarat cukup ya, untuk Q. Ya. Jadi perlu belum tentu cukup, cukup belum tentu perlu, kecuali kalau P dan Q itu dua proposisi yang ekivalen. Ya, kalau kita ngomong mengenai dua proposisi yang ekivalen, maka yang satu adalah syarat perlu dan sekaligus syarat cukup untuk yang lain. Ya. Sampai di sini, siapa mau bertanya? Ayo jangan ragu-ragu bertanya, yang belum jelas mana? Silakan. Jangan ragu-ragu bertanya. Romo, saya ingin bertanya. Justin, silakan. Ini kan ekivalensi bisa juga disebut biimplikasi. Jadi kalau misalnya kita mau pakai istilah antecedent pertama, konsekuen pertama, dan antecedent kedua, konsekuen kedua itu boleh nggak untuk ekivalensi? Boleh, tapi harus hati-hati. Ya, begini. Ya, ekivalensi ini adalah konjungsi dari implikasi ini dengan implikasi ini kan. Ya. Di sini P antecedent, di sini P konsekuen. Gitu loh. Jadi harus hati-hati. Ya. Boleh, asal itu kamu konteksnya implikasi, maka boleh memakai istilah antecedent konsekuen dalam konteks implikasi, tidak dalam konteks ini ya. Kalau di sini tidak ada antecedent konsekuen. Kalau di sini P antecedent, Q konsekuen. Kalau di sini Q antecedent, P konsekuen. Begitu ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini P antecedent, Q konsekuen, tidak bisa ya, karena P itu antecedent tetapi juga sekaligus konsekuen di sini ya. Q itu konsekuen sekaligus antecedent di sini. Jadi istilah itu hanya kamu pakai kalau kamu berbicara mengenai implikasi ya, tidak kalau mengenai ekivalensi. Bagaimana, Justin? Iya, sudah jelas, Romo. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Ayo, jangan ragu-ragu bertanya. Yang belum jelas mana? Mana yang belum jelas dari uraian tadi? Mana yang belum jelas? Saya Romo. Siapa ini? Marta. Marta, coba saya lihatnya dulu Marta yang mana. Marta Pramesti. Ya. Silakan Marta. Romo, kalau pembacaannya yang diimplikasi itu kan ada dua implikasi kan tadi. Nah, pembacaannya kok dari implikasi kedua ya Romo, bukan yang pertama. Oh. Konjungsi itu nanti akan kita lihat ya. Konjungsi itu boleh dibolak-balik ya. Jadi saya tulis ya. Konjungsi P dan Q dengan Q dan P itu
ekivalen. Ya. Karena P dan Q dan P selalu benar. Ya. Selalu benar, ya. P dan Q itu nilainya apa? Benar-benar P dan Q nilainya apa? Benar, salah, 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 ya kan? Kalau P benar, Q benar, P benar, Q salah, P salah, Q benar, salah, salah, nilainya 1, 0, 0, 0 kan? Ya, di sini P1, Q1, 1. Ya, Q0, Q1, P0, 0. Q0, P1, 0. Q0, P0, 0. Ya. Jadi kalau kamu lihat ini 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Jadi kesimpulannya apa? P dan Q dengan Q dan P itu ekivalen. Ya. Jadi kamu tidak perlu mengatakan ini yang pertama, ini yang kedua, ya, karena ini boleh pertama, ini boleh kedua. Ngerti? P dan Q sama saja dengan Q dan P. Ya. P dan Q setara dengan Q dan P. Jadi boleh dibalik. Q dan P, bila Q maka P, dan bila P maka Q. Ya. Jadi tidak usah bahwa ini harus pertama, ini harus kedua. Ya, ini boleh pertama, ini boleh kedua. Begitu loh ya. Sehingga boleh dibaca ini dulu. Ya. Boleh dibaca ini dulu. P jika Q dan P hanya jika Q. Begitu ya. Marta, jelas nggak? Ya baik Romo, jelas. Terima kasih Romo. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo bertanya, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut bertanya ya. Romo, saya mau nanya lagi. Oke, Justin. Tadi kan dari penjelasannya itu implikasi pertama dan implikasi kedua itu kan ekivalen. Jadi penyebutan P jika dan hanya jika Q itu boleh nggak kita sebut Q jika dan hanya jika P? Boleh. Ya, boleh. Ini kalau kamu mulai dari sini ya, Q jika P, Q hanya jika P, ya. Q jika P, di sini Q hanya jika P. Jadi Q jika dan hanya jika P. Boleh ya. Karena P jika dan hanya jika Q dan Q jika dan hanya jika P itu dua proposisi majemuk yang ekivalen, mudah dibuktikan ya, mudah dibuktikan karena ini boleh dibolak-balik ya konstruksi. Boleh ya. Oke, bagus pertanyaannya. Siapa lagi yang bertanya? Ayo. Oke. Terakhir. Halaman 25. Ya ini juga ya
menyambung pertanyaan Justin tadi, ini juga boleh dibaca Q adalah syarat perlu dan cukup untuk P. Ya, boleh. Ya. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q adalah syarat perlu dan cukup untuk P. Ya. Oke. Nah, kalau di sini kan Q syarat cukup untuk P, Q syarat perlu untuk P. Ya, ini Q syarat cukup untuk P, ini Q syarat perlu untuk P. Jadi Q syarat perlu dan cukup atau cukup dan perlu untuk P. Ya. Contoh dalam matematika ini ya. Yang pertama dari geometri, yang kedua dari matriks. Ya. Segitiga sama kaki itu apa? Siapa yang tahu? Segitiga sama kaki, siapa yang tahu? Apa? Segitiga geometri Euclides, segitiga sama kaki. Apa itu? Segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Dua sisi yang sama panjang. Ya, dengan perkataan lain apa? Kalau dua sisinya sama panjang, mengakibatkan apa? Dua sudutnya sama besar. Betul sekali. Dua sudutnya sama besar. Kan dia punya 3 sudut ya. Punya 3 sudut. Kalau segitiga sama kaki, berarti dua sisinya sama panjang. Itu mengakibatkan 2 dari 3 sudutnya sama besar. Ya. Suatu segitiga mempunyai 2 sudut yang sama besarnya jika dan hanya jika segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Ya. Bisa dibalik ya. Segitiga itu adalah segitiga sama kaki jika dan hanya jika segitiga itu mempunyai 2 sudut yang sama. Ya, jadi P jika dan hanya jika Q juga boleh dibaca Q jika dan hanya jika P. Ya. Segitiga adalah segitiga sama kaki jika dan hanya jika segitiga itu mempunyai 2 sudut yang sama besarnya, ya, atau 2 sisi yang sama panjangnya. Ya. Nah, dengan contoh, dengan uraian di atas tadi, kita dapat mengatakan bahwa mempunyai 2 sudut yang sama besar merupakan syarat perlu dan cukup agar suatu segitiga sama kaki. Ya. Jadi kalau diucapkan dengan biimplikasi, ya, maka menjadi 2 implikasi ya. Bila 2 sudut segitiga sama besar, maka segitiga itu sama kaki. Dan bila segitiga itu sama kaki, maka 2 sudutnya sama besar. Ya. Biimplikasi kedua-duanya benar ya. Bila segitiga itu sama kaki, 2 sudutnya sama besar kan? Dan bila 2 sudut sama besar, segitiga itu sama syarat perlu dan sekaligus syarat cukup agar segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Ya. Itu dari geometri. Ya. Contoh kedua dari matriks. Ya. Matriks A adalah matriks simetrik jika dan hanya jika A transpos sama dengan A. Masih ingat nggak A transpos ini apa? Ini bukan A pangkat T ya, tapi A transpos.
Apa nih A transpose? Siapa yang tahu? Itu matriks yang barisnya dijadikan kolom dan kolomnya dijadikan baris. Betul sekali, ya, betul sekali, ya. A transpose adalah matriks yang dibentuk dari matriks A dengan mengubah kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom, ya. Itu namanya ditranspose, ya. Contoh untuk yang masih lupa, ya, misalkan A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, ya. Maka A transpose sama dengan apa? Siapa? Baris pertama apa? 1, 3. Baris kedua apa? 1, 3. 4. Ya, berarti kolom 1 menjadi baris 1. Kolom 2 menjadi baris 2, ya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, ya. Nah, sekarang A-nya misalkan 2, 5, 5, 2, ya. Transposnya apa? Baris pertama apa? 2, 5, Baris kedua apa? 5, 2. 5, 2. Jadi di sini A transpose dengan A sama kan? Ya. A-nya ini, transposnya ini sama ini, ya. Mengapa ini sama? Karena A itu simetrik, ya. Simetrik itu artinya kalau ini ditarik diagonal, ini dengan ini sama. Nah, itulah contoh nomor 2 ini, ya. Contoh nomor 2 ini. Matriks A adalah matriks simetrik jika dan hanya jika A transpose sama dengan A. A transpose sama dengan A. A transpose tidak selalu sama dengan A, ya. Tadi contoh pertama A transpose tidak sama dengan A, ya. Contoh kedua A transpose sama dengan A, ya. Kalau A transpose sama dengan A itu berarti A-nya matriks simetrik, ya. Juga diucapkan A transpose sama dengan A adalah syarat perlu dan sekaligus syarat cukup untuk matriks A merupakan matriks simetri, ya. Lalu dengan biimplikasi, jika matriks A simetrik, maka A transpose sama dengan A. Jika A transpose sama dengan A, maka asimetrik, ya. Jadi yang kalau saya tulis, ya, kalau saya tulis A simetrik, A simetrik, bila A simetrik, maka A transpose sama dengan A, ya. Dan bila A transpose sama dengan A, maka A simetrik, ya. Ya, konjungsi dua implikasi, ya. Konjungsi dua implikasi. Bila A simetrik, maka A transpose sama dengan A, ya. Kalau A transpose sama dengan A, maka asimetrik, ya. Jadi ekivalensi itu
ekivalen dengan konjungsi dua implikasi ya. Yang sebelah kiri ini, yang ini itu, yang ini A transpos A adalah syarat perlu untuk simetrik. Yang ini A transpos sama dengan A syarat cukup untuk simetrik. Ya, ngerti? Ini konsekuen itu selalu syarat perlu ya, mudah diingat. Ya ingat-ingat ya, konsekuen selalu syarat perlu. Anteseden selalu syarat cukup. Ya, jadi di sini A transpos sama dengan A adalah syarat perlu agar asimetrik, dan di sini A transpos sama dengan A adalah syarat cukup agar asimetrik. Ya, jadi kalau diucapkan satu kali, A transpos sama dengan A adalah syarat perlu dan cukup agar A simetrik. Ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Mana yang belum jelas, tanyakan yang belum jelas. Tanyakan yang belum jelas. Silakan. Siapa yang mau bertanya, jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Siapa mau bertanya? Oke. Dengan demikian, maka bagian pertama dari logika ini kita selesaikan. Ya. Bagian pertama ini intisarinya adalah membahas proposisi ya. Khususnya 5 proposisi majemuk ya. Negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekivalensi atau biimplikasi ya. Intisarinya itu ya. Romo, saya boleh nanya nggak, Romo? Silakan. Siapa ini ya? Saya Skolastika, Romo. Oke, Skolastika. Saya masih bingung untuk proposisi majemuk, Romo. Jadi misalnya nih ada proposisi majemuk di anteseden dan juga ada proposisi majemuk di konsekuennya. Nah, itu gimana, Romo? Bisa tolong kasih contohnya nggak, Romo? Saya masih bingung. Sekali lagi. Jadi proposisi majemuk gitu, Romo. Saya masih bingung yang proposisi majemuk. Jadi ya. Misalnya di antecedennya itu ada suatu proposisi majemuk, lalu di konsekuennya juga ada proposisi majemuk. Nah, itu gimana, Romo? Ada contohnya nggak, Romo? Oh, ada banyak. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kamu tadi ngomong mengenai anteseden konsekuen kan? Iya, Romo. Ya, nah, itu berarti proposisinya apa kalau kamu ngomong mengenai anteseden konsekuen? Berarti implikasi, Romo. Implikasi, betul sekali ya. Jadi misalkan
P dan Q, maka negasi P atau negasi Q. Nah, begini ya. Ini anteseden, ini konsekuen. Anteseden konsekuen itu tidak harus atomik ya, boleh tunggal ya. Ya, jadi ini contoh antecedennya proposisi majemuk, konsekuennya juga proposisi majemuk ya. Bagaimana skolastika? Udah mengerti atau belum? Yang kamu tanyakan apakah itu atau bukan? Iya, betul Romo. Tapi maksud saya dalam bentuk kalimatnya Romo. Kalimatnya maksudnya apa? Nah, maksudnya contoh secara realnya ini kan dalam bentuk logika matematikanya. Maksudnya dalam bentuk teks gitu Romo. Jadi tinggal kamu ganti P-nya kamu kasih kalimat, Q-nya kamu kasih kalimat, P-nya kasih kalimat, ini kalimat selesai kan? Oh, iya, oke Romo. Kasih Romo. P-nya kamu ganti kalimat, misalkan P-nya misalkan skolastika mahasiswa USD ya. Q-nya misalkan USD perguruan tinggi swasta misalnya, ya sudah kan. Skolastika adalah mahasiswa USD dan USD adalah perguruan tinggi swasta, maka skolastika bukan mahasiswa USD atau USD bukan perguruan tinggi swasta. Gitu saja. P-nya kamu ganti apa saja boleh. Q-nya kamu ganti apa saja boleh. Menjadi kalimat biasa kan? Iya, terima kasih Romo. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Ayo, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Romo, saya mau nanya lagi. Oke, Justin. Dari contoh yang Romo kasih tadi itu, konsekuennya itu bukannya bentuk negasi dari antecedent. Iya, betul, betul. Saya tidak menulis dua proposisi yang ekivalen tadi. Saya menulis suatu proposisi, maka proposisi yang lain. Ya, lalu Justin melihat bahwa konsekuennya itu negasi dari antecedent. Betul sekali. Nah, itu kalau itu berarti konsekuen dan antecedent itu ekivalen. Gitu loh. Ya, jadi saya tidak menulis antecedent ekivalen dengan konsekuen, tidak. Saya menulis proposisi maka proposisi ya. Dan yang saya tulis tadi itu nilai kebenarannya bisa benar bisa salah ya. Sedangkan yang kamu katakan itu kalau ditulis itu nilai kebenarannya selalu benar gitu loh. Ya, gitu ya. Sedang yang saya tulis tadi itu bisa benar bisa salah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi apa tidak? Siapa yang mau bertanya sebelum lanjut? Silakan. Siapa? Jangan ragu-ragu bertanya. Romo, saya mau nanya. Iya. Siapa ini? Gabriela. Gabriela, mana ya gambarnya Gabriela? Silakan Gabriela. Misalnya saya punya proposisi Romo. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang berkebangsaan Indonesia. Nah, berarti kalau kayak gitu tuh proposisi majemuk atau proposisi atomik ya Romo? Oh iya, ya. Ini kamu sudah
mulai mengerjakan soal nih berarti ya. Jadi kamu marilah kita masuk ya, kalau pertanyaannya sudah sampai di situ. Nah, halaman 60 sekarang ya. Silahkan halaman 60. Sudah lihat di layar saya? Latihan 2.7. Sudah belum? Sudah, Romo. Sudah ya. Nah, tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi? Gabriela ya? Iya, Romo. Itu adalah soal 1A, ya kan, Gabriela? Bertrand Russell adalah seorang matematikawan yang berkebangsaan Inggris. Ini kan yang ditanyakan Gabriela tadi. Iya, betul, Romo. Nah, oke, coba kita kerjakan ya. Coba kamu sudah punya kan? Ini sudah saya upload di LMS ya. Silahkan diunduh di LMS. Kita bisa mengerjakan sampai soal nomor 4 ya. Halaman 60, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Itu yang berkaitan dengan proposisi majemuk dan negasi-negasinya ya. Oke, nah tulislah proposisi-proposisi berikut ini secara simbolik dengan menggunakan variabel PQR. Ya, jadi kamu menggunakan variabel PQR, tapi kamu jelaskan yang kamu lambangkan P itu apa, yang kamu lambangkan Q itu apa, yang kamu lambangkan R itu apa kalau ada. Ya, diberi penjelasan ya. P itu apa, Q itu apa, R itu apa. Ya, jadi contoh 1A ya. Satu A. Ya. P-nya apa? P-nya apa? Bertrand Russell adalah seorang matematikawan. Matematikawan. Oke. Q-nya apa? Bertrand Russell berkebangsaan Inggris. Iya, Bertrand Russell berkebangsaan Inggris. Ya. Lalu, kalau ditulis kalimat A, kalau ditulis dengan logika matematis menggunakan simbolik menjadi apa? P. Dari lima proposisi majemuk, ini proposisi yang mana? Konjungsi. Konjungsi, benar sekali ya. Bertrand Russell adalah seorang matematikawan dan Bertrand Russell berkebangsaan Inggris, begitu kan? Ya, jadi konjungsi ini ya, P dan Q. Jadi harus kamu terangkan dulu ya, P-nya itu apa, Q-nya itu apa. Kalau tidak nanti yang meriksa nggak tahu maksudmu ya, tidak tahu maksudmu menggunakan P apa, Q apa. Ya, oke. Saya beri contoh satu lagi, nomor B. P-nya apa?
Matahari terbenam. Matahari terbenam. Matahari terbenam. Betul. Q-nya apa? Alam semesta Alam menjadi semesta gelap. menjadi gelap. Alam semesta menjadi gelap, ya. Oke, lalu kalimatnya dari 5 itu yang mana ini? Proposisi majemuk mana? Implikasi. Implikasi. Antecedennya apa? Matahari terbenam. Terbenam. Konsekuensinya apa? Alam semesta menjadi gelap. Semesta gelap. Ya, begitu ya. P, kaki P adalah matahari terbenam. Q adalah alam semesta menjadi gelap. Ya, di sini hanya sintaktik ya. Tidak ditanyakan semantik ya. Tidak ditanyakan semantik, tidak ditanyakan nilai kebenaran ya. Tidak ditanyakan nilai kebenaran ya. Nanti nomor 2 itu semantik ya. Nomor 1 soal 1 ini hanya sintaktik saja ya. Bagaimana menyusun proposisi majemuk ya. Tidak ada pertanyaan semantik nilai kebenaran ya. Semantik nanti soal nomor 2 ya. Oke. Nah, sekarang kamu kerjakan di buku tulismu ya. Coba kamu kerjakan di buku tulismu nomor C, nomor D, nomor E, nomor F, nomor G, nomor H. Tulis di buku tulismu. Nanti kita cek benar apa salah ya. Coba kerjakan nomor C, nomor D, nomor E, nomor F, nomor G, nomor H. Ya, kalau kamu menggunakan P, jelaskan dulu P-nya apa. Lalu menggunakan Q, jelaskan dulu Q-nya apa. Ya, baru disusun menjadi proposisi majemuk. Ya. Ingat, proposisi majemuk kita hanya ada 5 ya. Hanya ada 5. Ya, konjungsi, disjungsi, implikasi, ekivalensi, dan negasi. Ya. Hanya ada 5, tidak ada lebih dari itu.
Oke, coba kita lihat hasil pekerjaanmu. Nomor C ya, coba nomor C. Pak Rudi berlangganan harian Kompas atau Tempo. Ya. Coba saya minta saudara Teresia Ruri Lamso, silahkan. Kamu mengerjakannya bagaimana nomor C? Kalau saya itu yang C itu dia disjungsi. Seperti saya tadi loh, P apa, Q apa, lalu apa gitu. Kalau yang P, Pak Rudi berlangganan harian Kompas, yang Q itu Pak Rudi berlangganan harian Tempo. Oke, lalu? Jadi Pak Rudi berlangganan harian Kompas atau Pak Rudi berlangganan harian Tempo, jadinya P disjungsi. Lagi, P? Disjungsi Q. Jangan disjungsi, P. Disjungsi bacanya apa? Itu ada tulisannya di sini. Disjungsi bacanya apa? Jangan disjungsi. P atau Q. Iya, P atau Q, begitu ya. Jadi nomor C, P atau Q, begitu ya. P, Pak Rudi berlangganan harian Kompas, Q, Pak Rudi berlangganan harian Tempo. Oke. Sekarang nomor D. Nomor D. Coba saudari Cecilia Natasha. Nomor D, kamu ngerjakannya bagaimana Cecilia? P-nya apa? Q-nya apa? P-nya Aristoteles tidak hanya seorang filosof, Q-nya Aristoteles juga logikawan, maka apa kalimatnya? P dan Q. P dan Q, benar sekali ya. P dan Q ya. Jadi di dalam bahasa kita itu lebih kaya ya tulisan di dalam bahasa ya. Kalau dalam logika kita hanya mempunyai kata perangkat dan ya. Tetapi kalau dalam bahasa kita mempunyai variasi lebih banyak, misalnya tetapi ya, namun, yang ya, dan lain-lain ya.
Itu semua adalah konjungsi ya. Dalam logika hanya digunakan satu kata pelangga yaitu dan ya. Kalau dalam bahasa itu lebih kaya ya, bahasa itu lebih kaya daripada logika karena memang dia berurusan dengan bahasa, apalagi nanti kalau sudah sampai sastra ya lebih kaya lagi. Ya, jadi tetapi di sini itu dalam logika tidak lain daripada dan ya. Kalau dibaca dengan kacamata logika ini adalah dan ya, kalau tetapi itu ya. Oke. Nomor E sekarang ya. Nomor E silahkan saudara Nova Karuli Limbong. Nomor E Limbong, Nova. Yang nomor E itu P-nya apa? P-nya Anwar nonaktif. P-nya mengundurkan diri. Anwar akan nonaktif atau mengundurkan diri. Terus Q-nya itu bila Anwar terbukti bersalah. Nah, nanti dulu. P-mu itu ini ada apa di sini? Tahu. Nah, jadi P-mu apa? Anwar akan nonaktif. Oke, Q-nya apa? Q-nya mengundurkan diri. Pokok kalimatnya apa? Subjeknya, ini kan predikat ini ya, subjeknya apa? Anwar mengundurkan diri berarti. Oke, lalu ada ini P, ini Q, berarti ini R kan? R-nya apa? Anwar terbukti bersalah. Oke, Anwar terbukti bersalah. Nah, oke, sekarang kalimatnya apa? Dengan lambang sudah kamu tentukan kan? Ini P, ini Q, ini R. Jadi ini pertama kalimat majemuknya, proposisi majemuk apa dari 5 itu? Sama sekali itu disjungsi. Apa? Disjungsi. Seluruhnya, jangan hanya seluruhnya itu ini apa? Seluruhnya kalimat ini. Seluruhnya implikasi, Romo. Apa? Implikasi. Implikasi, betul. Implikasi antecedennya apa? Antecedennya Anwar akan nonaktif. Salah. Salah. P bila Q. Antecedennya apa nih? P bila Q. Anteseden. Siapa boleh jawab yang tahu? Antecedennya yang R. P bila Q ini loh, ini dulu. I Romo. Antecedennya apa? Q. Jadi kalau kalimat nomor E ini antecedennya apa? Anwar terbukti bersalah. Anwar terbukti bersalah. Jadi lambangnya apa tadi? Lambangnya Anwar terbukti bersalah tadi apa? R. R. Ya, ini anteseden ya. Anteseden ini. Ya, jadi di depan dia. Lalu konsekuensinya apa? P atau Q. P atau Q. Ya, P atau Q ya. Jadi kalau dibaca biasa, bila Anwar terbukti bersalah, maka
ia akan nonaktif atau mengundurkan diri. Begitu ya. Jadi lihat ya cara membaca kedua ini ya. Ini cara membaca kedua ya. Bila tidak ada maka kan di sini ya, tidak ada maka. Jadi kalau ini hanya bila, berarti sesudah bila ini anteseden ya. Di belakang bila ini konsekuennya. Dan konsekuennya adalah suatu disjungsi ya. Konsekuennya adalah suatu disjungsi ya, atau oke. Sekarang nomor F. Nomor F sekarang. Coba Brigita Audina, coba nomor F, Brigita. Ya, Romo. Yang F, soalnya kan jika Ida lulus dan tidak sakit, maka ia akan diajak berlibur ke Eropa. Oke, P-nya apa? P-nya itu Ida lulus dan tidak sakit. Salah. Ini ada dan di sini ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Ini ada dan di sini. Ada kata perangkai di sini. Jadi P-nya apa? P-nya ia akan diajak berlibur ke Eropa. P-nya apa? P-nya Romo. P-nya apa? Ia akan diajak berlibur ke Eropa. P. Kemudian Q-nya? Enggak. Ida lulus itu P. Terus Q-nya itu tidak sakit. Siapa yang tidak sakit? Dikasih Ida tidak sakit. Oke. Terus R-nya itu ia akan diajak berlibur ke Eropa. Oke. Sekali lagi P-nya apa? P-nya Ida lulus. Oke, Q-nya? Q-nya Ida tidak sakit. Oke, R-nya? Ia akan diajak berlibur ke Eropa. Ia itu siapa? Ia itu si Ida. Ida akan diajak berlibur ke Eropa. Oke, ini kalimat seluruhnya kalimat proposisi majemuk apa? Implikasi ya, Romo. Implikasi, oke. Antecedennya apa? Antecedennya itu yang R. Salah. Yang V. Jangan nebak-nebak ya. Ini ada jika, ada maka. Kalau tadi kan tidak ada, ini hanya bila saja ya. Oh, berarti P konjungsi Q implikasi R. Antecedennya apa? Antecedennya jika Ida lulus dan tidak sakit. Berarti lambangnya. Oh, P konjungsi Q. Jangan konjungsi, P. Oh, P dan Q. Dan Q. Ini anteseden ya. Ya. Konsekuennya apa? Konsekuennya R. R. Ida akan diajak berlibur ke Eropa. Ya, tapi harus dijelaskan ya, P. Ida lulus, Q. Ida tidak sakit, R. Ida akan diajak berlibur ke Eropa. Ya. Jadi ini sintaktik saja ya, cara menyusun ya. Jadi kamu harus hati-hati ya menentukan mana yang anteseden, mana yang konsekuen, tidak boleh terbalik ya. Perhatikan cara membacanya ya. Di sini hanya bila ya. Jadi ini anteseden. Kalau di sini jika maka ya. Jadi ini anteseden, ini konsekuen ya. Oke. Selanjutnya nomor Q ya, nomor Q silahkan Regina Valencia, nomor Q Regina.
Baik Romo, jadi yang G itu P-nya bilangan 2 adalah bilangan prima. Oke. Q-nya bilangan 2 habis dibagi 1. Terus R-nya bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Apa, ayo. Bilangan 2 habis dibagi bilangan itu sendiri yang R. Iya, betul sekali. Jadi ini proposisi majemuknya proposisi apa? Ekivalensi. Ekivalensi. Ya, ekivalensi tidak ada anteseden konsekuen ya. Tidak ada anteseden konsekuen. Ya. Jadi ekivalensi ya. P-nya apa tadi? P-nya bilangan 2 adalah bilangan prima. Terus? Q-nya bilangan 2 habis dibagi 1. Ini lambangnya apa di sini? Bila dananya bila, kamu beri lambang apa? Ini bila dananya bila, kamu beri lambang apa? Ini lambangnya apa nih? Kok diam saja? Ekivalensi kan? Jadi ini lambangnya apa? Siapa tadi kok diam saja? Panah 2 arah. Oke, ekivalensi ya. Jika dananya jika, lalu apa di sebelah kanan? Lambang. Q dan R. R ya. Dengan penjelasan P-nya adalah bilangan 2 adalah bilangan prima. Q-nya bilangan 2 habis dibagi 1 ya. R-nya bilangan 2 habis dibagi bilangan itu sendiri ya. Begitu, jangan kalimatnya harus lengkap ya. Jangan bilangan itu sendiri ya. R itu bukan bilangan itu sendiri ya. Mengerti? R-nya jangan bilangan itu sendiri ya. R-nya harus lengkap kalimatnya. Bilangan 2 habis dibagi bilangan itu sendiri ya. Nulisnya harus lengkap. Terakhir, nomor H. Nomor H sekarang coba mahasiswa lama. Feren, silakan Feren. P-nya apa? P-nya itu rumah itu tidak terbakar. Rumah itu tidak terbakar. Oke. I-nya itu kompor pemiliknya tidak meledak. Kompor pemiliknya tidak meledak. Oke. Ini nomor H ini proposisi majemuk apa, Feren? Implikasi. Apa yang keras? Implikasi. Implikasi. Oke. Kalau implikasi antecedennya yang mana? Kompor pemiliknya tidak meledak. Kompor pemiliknya tidak meledak. Tadi kompor pemiliknya kamu beri lambang apa? Ki. Jadi ini implikasi, ini anteceden, konsekuensinya apa? Rumah itu tidak terbakar. Rumah itu tidak terbakar ya. Jadi dengan catatan P adalah rumah itu tidak terbakar, Q kompor pemiliknya tidak meledak ya. Ngeri? Jadi karena ini hanya ada kalau ya, kalau itu bila jika ya. Jadi kalau tidak ada maka berarti sebelah kanannya ini anteceden ya, kompor. Jika kompor pemiliknya tidak meledak, maka rumah itu tidak terbakar ya. Jika kompor pemiliknya tidak meledak, rumah itu tidak terbakar ya. Oke, nomor H, ada yang menulis cara lain, silahkan. Saya beda, Romo. Ya, bagaimana?
Yang kompor pemiliknya tidak meledak itu saya tulis negasi P. Oke, P-nya Lalu P-nya apa, Justin? P-nya itu kompor pemiliknya meledak. P-nya kompor pemiliknya meledak. Q-nya apa? Q-nya rumah itu terbakar. Rumah itu terbakar. Ya, betul sekali ya. Jadi P-nya Justin itu kompor pemiliknya meledak ya. Iya, Romo. Kompor pemiliknya meledak ya. Sedangkan Q-nya adalah rumah itu terbakar, gitu kan? Iya, Romo. Antecedennya apa? Dengan lambang? Antecedennya itu negasi P. Negasi P. Konsekuensinya apa? Negasi Q. Negasi Q. Benar sekali ya. Jadi kesimpulannya ini benar, ini juga benar, tetapi tergantung dari P dan Q-nya apa ya. Jadi ini benar asal kamu menjelaskan P itu apa, Q itu apa ya. Ini juga benar, yang Justin ini juga benar, asal kamu menjelaskan P itu apa, Q itu apa ya. Di sini P-nya adalah kompor pemiliknya meledak ya. Sedangkan Q rumah itu terbakar ya. Jadi dengan lambang negasi P, jika negasi P maka negasi Q ya. Jika kompor pemiliknya tidak meledak maka rumah itu tidak terbakar ya. Jadi sebenarnya Justin itu lebih teliti karena dia melihat di sini ada negasi ya. Di sini ada negasi ya. Kalau Feren tadi negasinya itu tidak diperhatikan ya, seakan-akan ini satu proposisi ya. Kalau Justin ini negasinya diperhatikan ya. Ini negasinya juga diperhatikan ya. Jadi tulisan Justin tadi lebih lengkap ya, karena Justin itu memperhatikan ada negasi di sini ya. Kalau Feren tadi tidak memperhatikan ya, negasi ini dianggap ini satu proposisi saja ya. Jadi ini lebih lengkap sebenarnya tulisan ini ya, karena negasinya itu dicantumkan di sini. Di sini tidak ada negasi ya, karena negasi itu tidak dipandang ya. Jangan di sini negasi itu dipandang, diperhatikan ya. Oke, waktunya udah habis. Besok Rabu kita lanjutkan dengan semantik. Nah, ini kita baru sintaktik ini ya, melihat perbedaannya ya. Sintaktik itu kita hanya memperhatikan cara menulis, cara menyusun tata bahasa ya. Kita belum sampai ke semantik, artinya kita belum bertanya benar apa salah itu ya, kalimat itu ya. Nah, nanti nomor 2 ya, nomor 2. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita tutup. Tidak ada? Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi ya, masih ada beberapa mahasiswa yang tidak presensi. Ya, jangan lupa presensi di LMS ya, silahkan di LMS.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok hari Rabu. Terima kasih. Kasih Romo. Kasih Romo. Kasih Romo. Kasih Romo. Kasih Romo.